Pemirsa, pelaku utama pembuat link palsu pembobol rekening nasabah bank diringkus Polres Tulang Bawang, Lampung. Penangkapan merupakan hasil pengembangan kasus dari 12 anggota sindikat pembobol mobile banking. Polisi menggerebek sindikat pembobol mobile banking yang beromset ratusan juta rupiah. 12 orang ditangkap dan polisi Resor Tulang Bawang, Lampung langsung mengembangkan kasus ini. Dalam beberapa hari kemudian, pelaku utama pembuat link palsu pembobol rekening nasabah bank akhirnya diringkus petugas. Jauhari, pria berusia 34 tahun ini merupakan otak dari pencurian data dan rekening nasabah bank. Pelaku mempelajari membuat link penipuan melalui kanal YouTube dan dimodifikasi lalu dijualnya. Awalnya beliau masuk ke Google Chrome, kemudian bergabung dengan website bebel.io. Setelah itu, pelaku membuat blog dan menciptakan link dengan merubah format maupun tampilan gambar sesuai yang diinginkan. Setelah link atau situs e-transfer ini selesai dibuat, kemudian pelaku membagikan kepada atau pelaku menjual kepada tersangka yang namanya Ilyasa dengan harga 2 juta rupiah. Selain mengamankan pelaku, petugas menyita sejumlah barang bukti, di antaranya 16 ponsel, puluhan SIM card berbagai provider, uang tunai, serta 80 gram emas. Kini ke-13 tersangka diamankan di Polres Tulang Bawang dan terancam melanggar Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Dari Tulang Bawang, Lampung, Ahmad Lutfi Rosyadi, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui proses hukum pelaku utama pembuat link palsu pembobol rekening nasabah bank, sudah bergabung bersama kami Kapolres Tulang Bawang AKBP Hujra Soumena. Selamat siang Pak Hujra. Selamat siang Mbak Sapa. Ya, Pak Hujra, sudah sejak kapan para pelaku ini beraksi dan bagaimana pelaku bisa membobol rekening bank milik sejumlah nasabah? Baik, kejahatan hacking yang dilakukan oleh para pelaku ini kurang lebih sekitar 2-3 bulan terakhir. Jadi asal ke-13 pelaku ini kan dari Oki, Palembang. Kemudian mereka mengontrak rumah di wilayah Kecamatan Rawajitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang. Nah, atas perbuatan mereka kemudian awalnya kami menangkap 12 pelaku terlebih dahulu dalam melakukan kejahatan hackingnya. Kemudian setelah pengembangan pemeriksaan dari ke-12 pelaku, kita mendapati bahwa otak dari kejahatan yang dilakukan ini adalah atas nama Jauhari Udin. Nah, Jauhari Udin ini berperan sebagai programmer yang membuat situs e-transfer, kemudian situs ini dibagikan kepada Ilyasa dengan harga 2 juta. Selanjutnya Ilyasa mencari kawannya lagi sebanyak 11 orang. Link tersebut diberikan lagi ke 11 orang ini dengan keuntungan yang didapat 20% dari hasil kejahatan. Nah, terhadap ke-13 tersangka ini saat ini kami sudah melakukan penahanan dan sekarang dalam proses penyidikan. Baik, artinya untuk para pelaku ini mempunyai peran masing-masing. Bagaimana dengan programmer ini, Pak? Apakah dia juga sudah pernah melakukan perbuatan hal yang sama atau ini hal yang baru dia pelajari? Dari hasil interogasi yang saya lakukan terhadap programmer si Jauhari ini baru pertama dilakukan, yang awalnya dia belajar dari YouTube. Ya, Pak Hujra, sudah berapa nasabah yang menjadi korban dan berapa jumlah uang yang berhasil dibobol oleh para pelaku ini? Untuk keseluruhan korban
ini kami dalam proses pendataan dan saat ini sudah terkumpul sebanyak 17 korban. Jumlah kerugian dari masing-masing korban ini bervariasi, ada yang 100 juta, ada yang 80 juta, bahkan ada yang sampai 180 juta. Nah, sekaligus kami menghimbau kepada nasabah khususnya Brimo BRI, baik yang di Bali, yang di Jakarta, maupun yang di Bandung, apabila saudara-saudara merasa dirugikan oleh para pelaku, bisa menghubungi kami dan sekaligus kami meminta bantuan untuk mengambil keterangan dalam rangka pembuktian nanti di persidangan. Baik, untuk para pelaku, hukumannya apa, Pak? Nah, ini ada 2 kejahatan di sini. Yang pertama terhadap ke-12 tersangka yang sudah kita amankan pada tanggal 9 November. Ini kita cerat dengan pasal 46 junto pasal 30 Undang-Undang ITE dengan ancaman pidana 10 tahun. Kemudian terhadap pelaku otak utama atas nama Johari Udin, kami proses dengan pidana yang kami sangkakan adalah pasal 50 junto pasal 34 Undang-Undang ITE. Sama untuk pidana penjaranya 10 tahun dan denda 10 miliar. Baik, terima kasih AKBP Hujra Soemena, Kapolres Tulang Bawang telah bergabung bersama kami di iNews Siang. Terima kasih atas informasinya, Pak. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Lebih dari 100 mahasiswa mendatangi kampus dan menemui Rektor Institut Pertanian Bogor, Jawa Barat. Mereka datang untuk didata dan akan diberikan bantuan oleh pihak kampus atas kasus penipuan pinjaman online. IPB University mengundang para mahasiswanya yang merupakan korban pinjaman online ke salah satu ruangan di kampus untuk pendataan. Sebelumnya, para korban terjerat penipuan pinjaman online dengan total hampir 3 miliar rupiah. Para korban mengenal oknum yang dikenalkan oleh seniornya di kampus. Oknum penipuan sudah teridentifikasi dan sudah dilaporkan ke polisi pada 1 bulan lalu. Dan tentu secara institusi, IPB akan melakukan beberapa langkah-langkah yang terkait dengan soal negosiasi ya dengan berbagai pihak, termasuk dengan lembaga pinjol itu ya, perusahaan yang memberikan pinjaman itu, dan kita akan coba sekarang sedang menyiapkan tim, ya, sudah membentuk tim itu akan bekerja, termasuk penasihat hukum dan juga dengan tim yang akan melakukan proses negosiasi dengan berbagai pihak. Sebelumnya, ratusan mahasiswa IPB University menjadi korban pinjaman online. Rata-rata para korban diteror harus membayar antara 6 hingga puluhan juta rupiah. Para korban mengaku mereka tertarik dengan komisi sebesar 10% tiap mahasiswa. Pelaku yang menjanjikan komisi adalah perempuan berinisial AI yang dikenalkan oleh senior kampus. Karena kami masing-masing menjelaskan kronologisnya secara rinci, ya. Dan pihak rektorat pun nantinya akan memberikan bantuan untuk seluruh mahasiswa IPB, korban IPB, yang mana nantinya akan bekerja sama dengan kepolisian dari baik Polresta Bogor maupun Polres Kabupaten, gitu, sesuai dengan bagaimana kronologis itu terjadi. Saat ini pihak kampus mencatat sebanyak 126 orang mahasiswanya tertipu. Mereka diteror puluhan juta rupiah. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Untuk mengetahui proses hukumnya, sudah bergabung bersama kami Yatri Indah Kusumastuti, Kepala Biro Komunikasi IPB. Selamat siang, Bu Yatri. Ya, selamat siang, Mas Wilson. Baik, Bu Yatri, sudah sejauh mana proses hukum yang sudah dilaporkan mahasiswa dan juga mahasiswi ini, Bu? Apakah sudah ditindaklanjuti oleh pihak IPB?
Tadi malam Pak Rektor mengundang para mahasiswa, semua korban penipuan investasi, dan kemudian kami kemudian bisa membuat kesimpulan kenapa sebabnya. Dan proses yang kemudian dilakukan adalah pimpinan IPB melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, ya khususnya kepolisian di kota maupun kabupaten, dan juga berkonsultasi dengan OJK mengenai permasalahan ini. Nah, mengenai proses untuk hukumnya, saat ini sedang disiapkan kuasa hukum ya untuk yang akan mewakili adik-adik mahasiswa untuk memproses selanjutnya. Karena memang kalau tidak dengan kuasa hukum tentunya nanti jadi tidak terkoordinir dengan baik. Jadi ini sekarang prosesnya sedang penyiapan data supaya nanti kuasa hukum yang kami tunjuk bisa melakukan tugasnya dengan baik. Iya, Gitu, Bu sementara. Yatri, dari pengakuan para mahasiswa, bagaimana awal mula para mahasiswa ini kenal dengan pelaku, kemudian diajak untuk melakukan bisnis online hingga kemudian tertipu. Siapa pelaku ini? Apakah juga merupakan orang yang ada di lingkup IPB, Bu? Pelaku yang kami duga dan ya menurut kesaksian mahasiswa mengiming-imingi adalah bukan dari IPB, dari luar IPB, tapi yang bersangkutan memang pernah datang ke IPB, kemudian mempromosikan proyek bersama investasi yang tadi memberikan keuntungan 10% per bulan buat mereka yang terlibat atau ikut bersama proyek itu yang disebut oleh beliau, oleh yang bersangkutan. Yang bersangkutan sudah dilaporkan, jadi ciri-cirinya sudah disampaikan ke kepolisian. Tadi malam kami langsung sampaikan, kebetulan yang tadi malam juga hadir adalah Kapolsek Dermaga. Kami sampaikan data-datanya dan Kapolsek dan timnya akan menindaklanjuti. Kami sedang menunggu hasilnya. Begitu, Mbak. Baik, sejauh ini pihak IPB akan memberikan pendampingan seperti apa kepada para korban, dan total korban Ibu ada berapa yang sudah melapor ke pihak IPB? Baik, yang sudah melapor ada 116 orang. Jadi tadi mungkin dari pertanyaan tadi angkanya agak beda-beda, tapi data tadi malam itu 116 orang. Ini kalau di dalam data kepolisian ada 300 orang ya sebetulnya. Nah, yang IPB ada 116, sementara sisanya adalah mahasiswa dari berbagai universitas di Jawa, Sumatera, ya, dan banyak macam-macam. Nah, kemudian yang akan diberikan oleh IPB adalah pendampingan hukum, tentu saja. Karena ini mahasiswa kita di posisi yang lemah memang, jadi pendampingan hukum. Nanti sejauh mana bisa berkoordinasi atau berkonsultasi dengan OJK untuk mencari solusi terbaik untuk kasus ini. Karena sebetulnya mahasiswa kami itu tidak menerima uang, ya. Jadi ini kan ceritanya adalah kalau kami boleh sebut seperti penipuan investasi. Diajak berinvestasi melalui dana dari pinjaman online. Mahasiswa kami tidak menerima dananya, jadi begitu datang uangnya masuk ke rekening lalu ditransfer ke orang yang tadi terduga SAN ini, kemudian dijanjikan mendapat keuntungan 10% dari nilai itu per bulan. Nah, ini yang kemudian mungkin menjadi daya tarik bagi mahasiswa yang mungkin juga sementara ini sedang giat-giatnya senang untuk melakukan kegiatan-kegiatan macam-macam gitu ya, dan butuh dana yang cukup besar. Jadi ini karena iming-iming ini mereka jadi terbawa. Iya, ke depan bagaimana upaya preventif yang dilakukan oleh pihak kampus, misalnya memberikan literasi keuangan dan juga fintech kepada mahasiswa agar tidak terjerat kasus yang sama, Bu Yatri? Ya betul, jadi memang ini kami jadi sangat sadar bahwa mahasiswa kami sangat rentan untuk persoalan ini ya, sehingga dalam waktu dekat akan ada serial workshop mengenai literasi keuangan. OJK juga menyatakan sudah akan mau membantu untuk narasumber dan sebagainya. Juga dari himpunan alumni IPB sangat giat alumni menawarkan jasanya untuk memberikan literasi keuangan bagi mahasiswa. Jadi ini sedang kami susun jadwal untuk yang terutama tentu saja bagi para korban dulu, dan setelah itu nanti kami juga akan siapkan pertemuan-pertemuan dengan mahasiswa pada umumnya supaya tidak ada lagi terjadi seperti ini. Baik, kita harapkan semoga kasus ini bisa segera selesai. Terima kasih Ibu Yatri, Kepala Biro Komunikasi IPB telah bergabung bersama kami. Sehat selalu Ibu.
Amin, terima kasih. Pemirsa, seorang rohaniawan di Bogor, Jawa Barat hidup kembali dari dalam peti mati viral di media sosial. Informasinya usai jeda, tetaplah di iNews Siang.